Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Maaf Ye Guyi, kami telah bertemu dengan sedikit situasi khusus. Aku akan membawamu keluar sekarang, namun kami akan membutuhkan bantuanmu saat kita keluar. Teman-teman kita terjebak di kota cahaya. Kita perlu menyelamatkan mereka. Ye Guyi mendengus dingin. Kenapa aku harus membantumu? Kamu adalah seorang mas roh iblis yang menjijikkan. Aku masih belum jelas tentang siapa kamu. Yuho sedikit tidak berdaya saat dia menjawab. Terserah kau bagaimanapun. Aku terutama di sini karena aku harus membebaskanmu. Jika kamu tidak ingin membantu kami, kamu dapat pergi segera setelah kamu keluar. Di luar sangat berbahaya. Ayolah. Ketiganya menghilang. Kembali ke benua Doulo. Ye Guyi tersentak bangun oleh aura penujuman. Undulasi ini yang membuatnya muak dan jijik. Bertahan sekitar 1 menit sampai akhirnya dibawa kembali ke dunia yang sudah dikenalinya. Yu Hao bergegas untuk menyelamatkan Bebe dan Susansi. Dia dengan cepat menarik Wang Dong-er saat dia menyerbu ke arah kota cahaya. Hei, kau belum menjelaskan banyak hal kepadaku. Sosok Ye Guyi melintas dan dia mengejar mereka berdua sebelum mencegat Wo Yu Hao. Wo Yu Hao menjadi muram ketika dia berkata, "Minggir, aku perlu menyelamatkan beberapa orang. Jika kau berani memblokirku, kau akan menjadi musuhku. Meski aku pikir malaikat sucimu akan sangat berguna untuk berurusan dengan para mas roh jahat, aku juga tidak akan ragu untuk mengubahmu menjadi hantu. Enyahlah." Saat Yu Hao berbicara, mata Yu Hao bersinar dengan cahaya keemasan dan kekuatan spiritualnya yang besar melonjak ke arah Ye Guyi. Kamu, kenapa kamu begitu galak? Ye Guyi terkejut. Bagaimanapun Yu Hao telah mengalahkannya sekali dan meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ketika dia melihat betapa serius dan tegasnya dia sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Yu Hao mengabaikan dan berlari di sekelilingnya sambil terus menarik Wang Dong-er bersamanya. Kecepatannya melonjak saat dia meledak menuju kota cahaya. Ye Guyi menginjak kakinya dengan marah ketika dia melihat mereka pergi, namun dia masih mengikuti mereka. Hei, tunggu aku. Aku akan membantumu menyelamatkan teman-temanmu. Namun kamu harus memberitahuku apa yang terjadi dengan kemampuan mas roh jahatmu setelah kamu menyelamatkan mereka. Wang Dong-er terkekeh dan melirik Yu Hao dengan tatapan genit sebelum berkata, "Membuatnya di bawah kendalimu. Kamu benar-benar punya cara untuk mengejar gadis-gadis." Dengan bantuan Wang Dong-er, kekuatan spiritual Yu Hao melonjak dan mengamati sekitarnya. Ye Guyi merasakan kekuatan spiritual yang kuat dari Wo Yu Hao. Yu Hao melewatinya dan ia merasa ngeri. Ia membutuhkan kekuatan spiritual yang tinggi untuk menggunakan malaikat sucinya. Ini karena malaikat sucinya tidak hanya mengendalikan kekuatan cahaya untuk menjadi lebih kuat. Itu juga bergantung pada kekuatan kepercayaan serta kekuatan pemurnian yang diperoleh dari pemurnian kejahatan. Semua ini membutuhkan kekuatan spiritual yang besar untuk mengendalikannya. Akibatnya Ye Guyi selalu sangat percaya diri dengan kekuatan spiritualnya. Namun dia sekarang menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat dibandingkan dengan Wo Yu Hao. Kultivasinya jelas hanya sekitar 6 cincin, tetapi kekuatan spiritualnya tampaknya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Penindasan spiritualnya yang mengerikan, bahkan dapat melebihi seorang Feng Hao Doulo 9 cincin. Setelah pemindaiannya yang cepat, Yu Hao tidak menemukan aura Bebe dan Susansi, namun ia menemukan sejumlah besar pasukan kekaisaran Yu. Mereka semua dikerahkan ke barat kota cahaya dan mengepungnya secara diam-diam. Ada juga beberapa insur jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa di antara pasukan ini. Mereka bergerak dengan tertib dan jelas bahwa mereka siap untuk bereaksi terhadap situasi apapun. Wo Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup mata emasnya yang bersinar. Cahaya aneh mulai bersinar di dahinya, mata takdirnya terbuka, dan cahaya keemasan keunguan keluar dari sana. Saat ia sepenuhnya melepaskan kekuatan spiritualnya, Yu Hao juga akhirnya mengungkapkan cincin rohnya.
yang biasanya ia sembunyikan dengan imitasinya. Putih, ungu, ungu, hitam, hitam. 5 cincin rohnya muncul di sekitarnya. Ya, ini adalah warna sebenarnya dari cincin roh Yu Hao. Ye Guyi terkejut ketika dia melihat 5 cincin rohnya. Apa yang sedang terjadi? 10 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan 10.000 tahun. Apakah dia normal? Bukankah cincin rohnya seharusnya berwarna keabu-abuan? Mengapa seperti ini sekarang? Mana yang nyata dan mana yang palsu? Dia hanya raja roh, tetapi dia mengalahkanku meskipun aku seorang kaisar roh. Ini, ini, ini benar-benar bertentangan dengan semua yang diketahui oleh Ye Guyi tentang para mas roh. Tiba-tiba dia menjadi sangat ingin tahu tentang Yu Hao. Kini, deteksi spiritual mata takdir Yu Hao bisa mencakup lebih dari 7 km jika diarahkan ke satu arah. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang. Saat dia memindai area dengan deteksi spiritualnya, dia merasakan semua yang terjadi di wilayah yang dia pindai. Akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Aku telah menemukan mereka. Ayo pergi. Ye Guyi, ikuti kami. Tinggallah tidak lebih dari 10 meter dari kami. Aku... Ye Guyi ingin membalas, tapi Yu Hao sudah menarik Wang Dong'er bersamanya saat dia maju ke depan. Selain itu, tubuh Wang Dong'er menyala dengan 1 cincin jiwa kuning, 3 ungu dan 2 hitam. Dan melepaskan sayapnya. Ye Guyi tidak mau kalah dan memamerkan sayapnya juga, serta mengejar mereka. Pasukan Kekaisaran Ryu sudah mengawasi mereka dari jauh. Yu Hao mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Dengan visinya dia telah menemukan beberapa alat jiwa pengintai di langit. Senyum dingin muncul di bibirnya. Lapisan aneh undulasi spiritual berdesir di tubuhnya. Ye Guyi hanya melihat cincin roh putih pertamanya bersinar sebelum cahaya di sekitar mereka mulai menekuk. Yu Hao menghubungkan kekuatan spiritualnya. Ye Guyi membuka matanya lebar karena terkejut. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas dalam benaknya. Dia bisa tahu apa yang terjadi selama beberapa kilometer di sekitarnya. Dia hampir berteriak keras ketika dia menyadari bahwa dia memiliki pandangan yang sangat luar biasa ini. Kekuatan spiritual dapat digunakan dengan cara ini. Bukankah dia mas roh jahat? Namun aku tidak bisa merasakan aura jahat darinya sekarang. Sebaliknya, ada aura cahaya yang sangat tebal. Ada apa dengan pria ini? Ye Guyi mengikuti Wo Yu Hao ketika pertanyaan-pertanyaan menumpuk di benaknya. Melalui deteksi spiritualnya, dia menyuruhnya untuk mengikutinya dengan cermat. Segera mereka bertiga mendeteksi pasukan yang ditempatkan di sebelah barat kota cahaya. Ye Guyi mulai sedikit gugup. Orang ini apakah tidak bisa melihat ada banyak pasukan? Dia seperti orang idiot. Mengapa dia melakukan sesuatu yang bodoh seperti ini? Ini kota cahaya. Sekali dikepung, maka tamatlah sudah. Namun, dia terkejut. Sekali lagi bahkan sebelum keraguannya dijawab. Para prajurit tampaknya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Mereka tidak bereaksi meskipun mereka bertiga semakin dekat. Faktanya, para prajurit tidak dapat melihat mereka sama sekali. Wo Yu Hao menggunakan imitasinya untuk bersembunyi. Hanya mas roh tingkat atas yang bisa merasakannya. Mereka dapat menyerbu melewati pasukan ke kota cahaya dengan mudah. Ye Guyi berhenti mencoba menebak apa kemampuan Yu Hao. Itu karena dia lebih kagum dengan bangunan dan dinding bobrok di depannya. Ketika dia melihat beberapa bangunan yang runtuh di depannya, Ye Guyi berseru, apakah ini benar-benar kota cahaya? Kenapa jadi seperti ini? Diam! Yu Hao mengirimkan pesan ini kepadanya melalui kekuatan spiritualnya. Imitasinya tidak bisa mengisolasi suara. Apakah dia mencoba memberitahu para pasukan di mana kita berada? Ye Guyi juga menyadari kesalahannya, tetapi dia masih tidak puas ketika dia mendengus pada Yu Hao. Apakah aku harus tutup mulut hanya karena kamu menginginkanku? Ketika dia berbicara lagi, dia mencoba yang terbaik untuk menurunkan volumenya. Yu Hao tidak punya waktu untuk menanggapinya. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa Bebe dan Susansi dalam keadaan kritis. Dia mempercepat langkahnya. Bebe dan Susansi memang dalam situasi bencana. Mereka dikelilingi oleh musuh-musuh berisi para instruciwa kelas 5. Setidaknya 40 instruciwa menjebak mereka berdua.
ada banyak meriam dan bom peledak yang menargetkan BB dan Susansi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengatur nafas. Kini tiba-tiba cahaya merah berkedip muncul di langit. Bola cahaya ini dengan cepat mengunci Susansi. Itu adalah mata ketakutan. Meskipun mereka bukan jiwa BB dan Susansi mengenali apa itu. Selama turnamen, Hecha itu menggunakan mata ketakutan untuk menciptakan banyak peluang bagi tim untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Mereka adalah orang-orang yang akan menderita dari murka mata ketakutan ini sekarang. Tidak enak rasanya berada di sisi yang kalah kali ini. Susansi berseru, "Bebe, aku tidak berharap mati bersamamu di sini. Aku akan bertarung sepanjang jalan dengan mereka, kemudian cobalah untuk keluar sendiri. Ketika aku melepaskan kemampuan penuhku, aku tidak bisa merawatnya lagi. Mintalah dia untuk menemukan pria yang baik dan menikahinya," kata Susansi kepada Bebe tanpa ragu-ragu. Bebe bingung dan jengkel ketika dia berkata, "Omong kosong. Aku tidak berpikir kau dapat membantuku melarikan diri dengan kemampuanmu yang kurang itu. Aku pikir kau harus keluar dari sini. Kau cenderung bisa melarikan diri dengan cangkang kura-kura yang kamu miliki." Dalam menghadapi krisis ini, BB kurang halus dari biasanya. Susansi sangat marah. "Potong omong kosong, ngomong-ngomong. Nana tidak memperhatikanku. Dia tidak akan terlalu sedih. Bahkan jika aku mati, kamu berbeda dariku. Kamu masih harus menyelamatkan Shoya. Apa yang akan dia lakukan tanpamu? Ayo cepat pergi dari sini." Mata ketakutan itu hampir selesai diisi. Saat dia berbicara, dia memberi BB dorongan kuat, namun BB bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan pada saat ini. Raungan naga nyaring menggema melalui 9 langit. Itu adalah tanda yang berarti naga suci berseri-seri akan dilepaskan. BB belum memanfaatkan kemampuan naga suci cahayanya sebelumnya. Meskipun dia menghadapi musuh yang tangguh karena luka-lukanya, namun jelas bahwa dia akan keluar dengan menggunakannya sekarang. Mata Susansi memerah saat dia memelototi BB. Namun BB sekarang tampil sangat tenang dan halus. Dia tersenyum ketika menatap Susansi. Petir emas yang melonjak di sekitarnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi kabut cahaya. Segala sesuatu dalam wilayah beberapa puluh meter persegi berubah menjadi emas yang menyilaukan. Dalam hitungan detik, kilat melintas di wilayah ini yang tampaknya telah berubah menjadi dunia khusus. Cahaya keemasan di sekitar BB mulai terbakar seperti api. Dia membakar energi hidupnya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Dengan mengorbankan energi hidupnya, ia membuat kekuatan bertarungnya semakin mengerikan. Mata Susansi sudah memerah. Dia ingin menghentikan BB, tapi dia terlempar jauh oleh sambaran petir keemasan. BB tersenyum saat dia melambai padanya. Dia menunjuk ke arah barat sebelum menunjuk ke bagian dalam kota cahaya. Setelah itu, dia melambai padanya lagi. Susansi telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dengan demikian ia secara alami tahu apa yang dikatakan BB kepadanya. Dia memintanya untuk melarikan diri terlebih dahulu dan menyelamatkan tangnya di masa depan. Susansi tiba-tiba berteriak histeris di bagian atas suaranya saat dia memelototi BB. "BB, kau!" BB ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memilih untuk berbalik dan mengabaikannya. Pada titik ini cahaya merah yang berkedip dari mata ketakutan di langit tiba-tiba redup. Jeritan tragis terdengar dari kejauhan dan bola cahaya merah melesat ke langit. Cahaya merah yang merupakan campuran merah dan putih tersebar dan mata ketakutan bergetar sedikit sebelum jatuh dari langit. Suhu di sekitarnya mulai turun secara signifikan. Kepingan salju mulai melayang di udara saat suhu turun. Misru jiwa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka menyadari bahwa tubuh mereka mulai membeku. Susansi tertegun, namun dia kemudian senang. Dia berteriak pada BB, "Junior kecil ada di sini. Itu junior kecil. Cepat tarik kembali kekuatanmu. Aku akan mengikutimu jika kau berani mati." Pada titik ini Susansi tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Meskipun dia biasanya adalah orang yang sangat sombong dan ulet. Ya, Wo Yuhao ada di sini. Pada saat ini ekspresi Wo Yuhao sangat dingin sehingga dia tampak seperti raja iblis dari neraka. Cahaya keunguan emas keluar dari matanya. Undulasi spiritual yang dilepaskannya sangat murni, namun itu juga tampaknya telah terwujud. Itu seperti dua bilah tajam berwarna emas keunguan yang keluar dari matanya.
Yu Hao sangat menakutkan dalam kondisi seperti ini. Putri salju kecil telah diam-diam muncul di belakangnya. Dia menggenggam tangannya. Jari telunjuk dan cincinnya sedikit menekuk. Dia membentuk gerakan tangan yang aneh sebelum badai salju mulai mengamuk dari tubuhnya. Ya, ini adalah tarian salju es pamungkas. Badai salju yang mengerikan mengamuk saat Yu Hao menerjang maju. Ketika BB mulai membakar kekuatan hidupnya, Yu Hao hampir menjadi gila. BB bukan hanya senior tertua tetapi juga kakak laki-lakinya. Dia bahkan adalah figur ayah bagi Yu Hao. Tidak ada yang bisa menggantikan BB dalam hatinya. Melihat bahwa seniornya yang tertua telah dipaksa ke keadaan seperti ini, Yu Hao benar-benar menjadi gila. Cairan merah yang telah tersebar sebelumnya sebenarnya adalah otak seorang Instructiwa kelas 7. Dia juga yang mengendalikan mata ketakutan. Yu Hao berhasil menemukannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan spirit shocknya menggunakan mata takdirnya dengan seluruh kekuatannya. Kepala Instructiwa kelas 7 ini langsung hancur berantakan oleh spirit shock. Dengan begitu saja, tarian salju es pamungkas dilepaskan menggunakan Haudong Power dan itu segera mencakup area 300 meter. Instructiwa lain yang telah bubar semuanya langsung dilanda badai salju. Mata Yu Hao bersinar dengan cahaya keunguan. Sekali lagi, BB mengerang dan cahaya-cahaya emas di sekitar tubuhnya mulai tersebar. Api keemasan di tubuhnya juga padam. Matanya tertutup dan dia jatuh ke tanah. Begitu seorang mulai membakar kekuatan hidupnya, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya sendiri. Yu Hao tidak punya pilihan selain untuk memukulnya dengan spirit shock untuk menghentikan pembakaran dari kekuatan hidupnya dengan kultivasi BB dan pembakaran naga suci cahaya sebelumnya. Bahkan dulu jiwa 8 cincin tidak mungkin menghentikannya. Yu Hao hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Meskipun BB terluka, hidupnya masih terpelihara. Aku mati kedinginan, Yu Hao. Aku tidak tahan lagi. Jerit tragis Susan si terdengar dari belakang mereka. Yu Hao menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kehidupan BB telah terpelihara. Dia dengan cepat menghapus domainnya dan melepaskan tangan Wang Dong'er. Dia bergegas untuk mendukung Susan si yang mengejutkan. Meskipun dia hanya ada di tarian salju es pamungkas untuk waktu yang singkat, Susan si sudah menjadi pucat. Meskipun energi asal es pamungkas di tubuh Wu Yu Hao telah mengganggunya, itu juga memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan es pamungkasnya. Pada saat yang sama, putri salju kecil perlahan berevolusi. Meskipun Wu Yu Hao masih seorang raja roh, kekuatan bertarungnya meningkat secara signifikan. Yu Hao membungkuk dan mengangkat Susan si ke punggungnya. Dia merasa sangat beruntung sekarang. Untungnya, aku menciptakan alat jiwa berbentuk manusia ini. Aku mendapatkan manfaat dari itu sekarang. Jika aku tidak berhasil, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka berdua. Yu Hao kembali ke sisi BB. Setelah dia mengangkat Susan si di punggungnya, dia menggunakan kedua tangannya untuk membawa BB. Dia berkata, "Ayo pergi." Ye Guyi juga menggigil sekarang ketika dia melihat putri salju kecil muncul, diikuti oleh domain yang menakutkan. Dia benar-benar terdiam. Dia pikir Wu Yu Hao aneh. Selain itu, dia bisa dengan jelas melihat cincin roh Wu Yu Hao mengalami perubahan saat dia melepaskan domainnya. 4 cincin roh menjadi oranye emas dan 1 berubah menjadi merah. Apakah dia masih seorang master roh? Atau apakah dia bahkan seorang manusia? Yu Hao sedang tidak ingin menghibur Ye Guyi yang terguncang. Di bawah perlindungan Wang Dong'er, dia berbalik dan bergegas ke barat. Dia melepaskan imitasinya. Dia mendistorsi cahaya di sekitar mereka dan mereka menghilang. "Kemarilah, cepat. Apa yang sedang kau lakukan?" Yu Hao berteriak pada Ye Guyi. Pada titik ini Ye Guyi agak jauh dari Yu Hao. Dia sekarang menyaksikan Yu Hao dan yang lainnya menghilang di depan matanya. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia sebenarnya bisa menyembunyikan semua orang. Tidak heran pasukan tidak dapat menemukan kita sebelumnya. Tidak heran dia ingin aku tetap dalam jarak 10 meter darinya. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual Wu Yu Hao, Ye Guyi dengan cepat bergegas menghampiri mereka. Dia melindunginya dari sisi berlawanan Wang Dong'er saat mereka bergegas ke barat. Alat jiwa pengintai di udara telah menemukan perubahan luar biasa yang terjadi di tanah. Alarm yang memekakkan telinga mulai berdering. Beberapa sosok muncul di udara. Setelah beberapa detik,
Individu yang benar-benar kuat dari kekaisaran Ryu telah tiba. Namun ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat patung es di bawah mereka. Patung-patung ini adalah para prajurit mereka yang kehilangan nyawa ketika dibekukan. Bahkan alat jiwa mereka tertutup es. Dengan bantuan Wang Dong ada kekuatan Yu Hao setara dengan segi jiwa. Siapa yang bisa menahannya? Bahkan mereka hanya instruksi jiwa kelas 4 dan 5. Di mana mereka? Seorang penatua bertanya kepada sage jiwa yang bertugas mengendalikan alat-alat jiwa pengintaian. Mereka hilang. Moza bergegas ke sini tadi, tapi kepalanya langsung hancur. Kemampuannya sangat mirip dengan Moza. Jika Moza tidak bisa menahan kekuatan itu, dia juga tidak akan bisa melakukannya. Jika bukan karena fakta bahwa penatua itu adalah instruksi jiwa kelas 8, dia tidak akan berani berada di sini sama sekali. Tingkatkan jangkauan deteksi dan gunakan detektor kekuatan jiwa. Aku tidak percaya mereka bisa melarikan diri. Mereka pasti menggunakan beberapa kemampuan untuk menutupi diri mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.